Baik, hadirin rahimakumullah. Pertama, kesempatan saya berikan kepada Pak Kiai Haji Abu Hanifah terkait dengan pandemi. Tadi sesi pertama kita bicara tentang akidah dan tentang Islam, tentang peran ulama dalam rangka membawa umat kepada kebaikan. Sekarang sesuai dengan fakta yang ada Pak Kiai ini, pandemi ini sangat menakutkan ya. Juga membuktikan kata orang itu kegagalan kapitalisme dan nasionalisme serta komunisme. Nah, yang saya mau tanyakan saat ini, umumnya negara di dunia menganut dan menerapkan kapitalisme termasuk Indonesia. Bagaimana sikap negara-negara kapitalis menghadapi pandemi corona? Apa yang melatar belakangi berbagai kebijakan mereka? Silakan, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat kebijakan yang lahir, kebijakan-kebijakan yang muncul belakangan ini, terutama dalam menghadapi pandemi corona di berbagai wilayah, terutama di wilayah Indonesia yang dimana kita tinggal, dimana kita hidup saat ini, kita melihat dan kita semua menyaksikan. Ini kan pertimbangannya antara nyawa dengan aspek ekonomi. Kalau kita menyaksikan, justru mereka, para kapitalis itu mementingkan aspek ekonomi. Jadi nyawa itu nomor sekian. Jadi bahkan tidak memperdulikan. Misalnya apa? Misalnya bagaimana mengawali PSBB. Bersusah payah ya, tinggal di rumah yang mestinya itu semacam lockdown, harusnya dijamin kehidupan mereka, nafkah mereka, ekonomi mereka. Kemudian kesempatan berikutnya, pekan-pekan berikutnya kita melihat para kapitalis ini justru membiarkan atau membuka mal-mal, pasar-pasar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Ya, kalau kita melihat dari sisi ini tentu saja kita menjadi mestinya cemburu dan mestinya kita menjadi marah. Karena apa? Karena kok dalam aspek ekonomi mereka tidak sungguh-sungguh untuk melakukan karantina atau melakukan lockdown. Sementara masyarakatnya secara individual di masyarakat, tengah masyarakat diperintahkan bahkan diancam. Jadi Al-Fakir sendiri misalnya dalam menghidupkan ibadah di musola karena didaulat oleh masyarakat agar tetap melaksanakan sholat tarawih karena pada waktu itu kan sedang Ramadan dan juga sholat Jumat. Ya. Namun didatangi oleh aparat, ya, ada satu RW, kemudian lurahnya, camatnya, ada aparat seragam coklat dan aparat orang juga datang untuk menekan agar kami tidak melaksanakan kumpul-kumpul di masjid berupa sholat Jumat dan ibadah. Meskipun ini kami juga mendapatkan perintah, pertimbangan ini memang juga kita pikirkan. Tapi kita dengan protokol kesehatan yang ketat bahwa kita tetap melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, tetap melaksanakan sholat tarawih, tentu dengan tetap melaksanakan social distancing, tetap menggunakan masker. Yang mau saya soroti bukan ikhtilaf antara sholat Jumat atau tidak sholat Jumatnya, tapi bagaimana upaya mereka memburu orang-orang yang melakukan ibadah, tapi tidak memburu orang-orang yang pergi ke mal, tidak memburu orang-orang yang terutama menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu pasar-pasar luar biasa ramainya, padatnya sedemikian rupa, dan itu sama sekali tidak ada teguran, sama sekali tidak ada pemburuan, teguran yang keras berupa speaker dan sebagainya. Tapi justru mendatangi masjid-masjid atau musola-musola. Bahkan ada isu penangkapan, ancaman pidana dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat tentu ini menjalankan agenda para pemilik mal. Nah, siapa para pemilik mal tidak perlu disebut di sini. Ya, nanti kita kena undang-undang RAS IT. Nah, jadi itu jelas siapa pemiliknya dan itu dilakukan oleh mereka. Jadi kalau kita melihat secara global tentu saja dia lebih mencintai ekonomi, ya, menghidupkan ekonomi daripada menyelamatkan nyawa rakyat. Dan ini hampir di seluruh dunia. Kemudian juga
kas mereka itu belakangan memang dilaporkan juga melalui media yang saya juga membacanya, dan tak berdaya menghadapi COVID ini dalam penanggulangan. Memang mereka juga mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya, karena di dalam benak mereka itu tidak ada konsep infak, tidak ada konsep bagaimana konsep karantina menurut Islam. Dia tidak mengikuti cara Islam. Misalnya Khalifah Umar bin Khattab ketika melakukan lockdown itu atau karantina, itu hanya yang terkena musibah, yang terkena COVID, yang terkena penularan penyakit taun. Jadi yang kena saja, yang dipastikan kena secara medis, yang dipastikan kena. Kemudian yang sehat justru disuruh bekerja. Setelah bekerja dia mengeluarkan infak, dia mengeluarkan sedekah, membantu saudaranya yang lain. Sehingga tidak ada penularan, tidak akan melebar sampai kemana-mana. Beda dengan sistem kapitalis sekarang ini. Di mana-mana ada pelanggaran social distancing. Ada bahkan rajanya sendiri melakukan konser musik. Ya, itu raja di beberapa negeri seperti itu yang terjadi. Dalam Islam justru yang kena karantina hanya orang yang dipastikan kena penyakit. Itu pula yang kami terapkan di musola kami tinggal, yang musola itu tidak gunakan untuk sholat Jumat, tapi kita gunakan untuk sholat Jumat dengan pengumuman, dengan aturan yang ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat, bahwa yang dipastikan secara medis dia kena COVID, maka haram dia datang ke masjid. Lalu orang yang sehat, yang dipastikan juga dia sehat, maka dia wajib melakukan tetap sholat Jumat, tetap berinteraksi, dan tetap bekerja di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Khalifah Umar pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, mereka justru karena semua lockdown, tapi semua juga tidak ditangani secara ekonomi. Maka kalaulah kemudian menangani, ya bangkrut, karena nggak ada cadangan pemasukan, kehidupan ekonomi tidak berjalan, sehingga mereka betul-betul bangkrut. Jadi kalau kita lihat misalnya Amerika itu utangnya sekarang setelah tambah kena COVID ini tambah 45.000 triliun atau 45 kadrulium. Ya, bangkrut. Sekarang utang totalnya sudah 375.000 triliun dolar. Itu berapa itu? Jadi 375 kadrulium. Ya, kadrulium itu triliun, nolnya 12 ditambah 3 lagi, jadi nolnya 15. Ya, itu susah saya bacanya. Karena saya belum pernah bertemu dengan orang yang punya uang nolnya 15. Ya. Yang ditangkap pun nolnya enggak 15. Baik, Kiai, berarti secara umum atau secara dipastikan itu kapitalisme itu gagal. Gagal, tidak mampu mensejahterakan masyarakat, tidak berarti, mampu menjamin kesehatan masyarakat. Ya, berarti boleh dong kita para pemirsa di room Zoom, mari kita pasang ikon kapitalisme. Kapitalisme. Ayo Pak Kiai. Kapitalisme rontok, kapitalisme gagal. Gagal. Terima kasih Kiai atas penjelasan yang begitu membuat semangat kita untuk terus berjuang menegakkan Islam agar dunia ini damai dan sejahtera.